Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Titin, yang kedua Irma Atimega, yang ketiga Nurul Fajaria, dan yang terakhir Selika Putri Atisya. Saya sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Adapun judul materi yang kami paparkan yaitu Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis. Oleh karena itu, saya persilahkan rekan-rekan saya untuk memaparkan materi tersebut. Dan saya berharap teman-teman sekalian menyimak dengan baik materi yang kami paparkan. 1. Pendahuluan. Sebagai bangsa yang besar dan mendiami daratan, lautan luas dapat dipastikan banyaknya persoalan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Ada yang dapat diatasi dalam jangka waktu pendek, akan tetapi banyak di antara persoalan, tantangan, dan kebutuhan baru akan terselesaikan di kemudian hari. Sebagai mahasiswa yang merupakan bagian bangsa ini, tentu wajib membantu menemukan solusi yang tepat. Apakah dalam wujud aksi berjangka waktu pendek atau pemikiran realistis yang memerlukan waktu lama. PKM Gagasan Tertulis membuka peluang bagi mahasiswa menuangkan ide realistik kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi bangsa. Ide tersebut tidak terikat bidang ilmu, bersifat unik, realistik, kreatif, visioner atau futuristik, dan bermanfaat sehingga kampus yang diidealisasikan sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan. Sebagai intelektual muda, mahasiswa umumnya cenderung pandai mengungkapkan fakta sosial, dan melalui PKM Gagasan Tertulis, level nalar mahasiswa tidak hanya dituntut sampai sebatas mengekspos fakta, tetapi justru harus mampu memberi atau menawarkan solusi. Ide realistik kreatif dalam PKM Gagasan Tertulis, jika diimplementasikan memerlukan waktu yang lama, biaya, dan sumber daya yang besar. Jadi, PKM Gagasan Tertulis tidak seperti PKM 5 bidang yang dapat diselesaikan dalam waktu 3-5 bulan. PKM Gagasan Tertulis adalah konsep perubahan atau pengembangan yang bersifat futuristik, realistik, dan jangka panjang. Ide realistik dari PKM Gagasan Tertulis ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu pendek melalui PKM 5 bidang. Sebagai salah satu PKM yang ditampilkan dalam PIMNAS, maka tata tertib dan segala sesuatu yang terkait pada persyaratan presentasi mengacu pada tata cara pelaksanaan PIMNAS. 2. Tujuan PKM Gagasan Tertulis adalah membudayakan kebiasaan menulis mahasiswa berbasis nalar dan memandunya dengan penyusunan strategi perubahan atau pengembangan bangsa dan negara ke depan. 3. Ruang lingkup. Ruang lingkup PKM Gagasan Tertulis meliputi seluruh aspek bernegara seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, teknologi, dan pangan, serta lingkungan. Empat, luaran. Luaran PKM Gagasan Tertulis adalah gagasan kreatif dalam bentuk artikel ilmiah yang memuat konsep perubahan atau pengembangan. Yang kelima, kriteria pengusulan. Kriteria persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan adalah yang pertama yaitu peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PDDikti. Yang kedua, kelompok peneliti mengusul berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Yang ketiga yaitu
Nama semua pengusul, ketua dan anggota ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang keempat, bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti atau tim pengusul. Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan. Yang kelima, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam perguruan tinggi yang sama. Yang keenam, sistematika gagasan tertulis. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal, yaitu isian kelengkapan, sampul dan pengesahan, halaman utama, daftar isi, halaman inti dan lampiran, halaman inti, pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, maksimum 10 halaman. Berkas diunggah ke SIM Belmawa dengan penamaan file nama ketua peneliti nama PT _pkmgt.pdf untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka yang diletakkan pada sudut kanan atas. Adapun format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut. Daftar isi. A. Pendahuluan. Bagian pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkap tentang situasi dan kondisi bangsa, negara, dan menjadi alasan mengangkat gagasan menjadi PKMGT dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung. Bagian ini juga mengungkap tujuan dan besarnya manfaat yang ingin dicapai. B. Gagasan. Bagian gagasan berisi uraian tentang kondisi terkini pencetus gagasan diperoleh dari bahan bacaan, wawancara atau diskusi, observasi, imajinasi yang relevan. Yang kedua, solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan. Yang ketiga, seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbarui atau dikembangkan jika gagasan tersebut diimplementasikan. Yang keempat, pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusi masing-masingnya. Yang kelima, langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan dan pembaruan yang diharapkan dapat tercapai. Kesimpulan. Secara umum, kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari tulisan berisikan pengungkapan gagasan yang diajukan, teknik implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang akan diperoleh, manfaat dan dampak gagasan. Daftar pustaka. Lampiran. Lampiran 1, biodata ketua dan anggota yang ditandatangani. Lampiran kedua, biodata dosen pendamping. Lampiran ketiga, susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas. Lampiran keempat, surat pernyataan ketua tim. Tujuh, penilaian gagasan tertulis. Penilaian artikel dilakukan secara daring oleh penilai dari Ditjen Belmawa.
Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kreatif dan objektif. Tulisan berisi gagasan kreatif yang menawarkan solusi suatu permasalahan, kebutuhan, atau tantangan yang dihadapi masyarakat. Tulisan tidak bersifat emosional atau subjektif. Didukung data dan atau informasi terpercaya. Bersifat asli, bukan karya ciplakan. Yang kedua, logis dan sistematis. Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis, runut, memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis sintesis, kesimpulan, serta memuat saran-saran. Ketiga, isi tulisan berdasarkan telaah pustaka atau sumber informasi lainnya. Dan yang keempat, materi karya tulis. Materi yang ditulis tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni para penulis atau mahasiswa. Kesempatan ini diberikan kepada mahasiswa yang memiliki ide kreatif dan mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan. Walaupun yang bersangkutan tidak sedang belajar secara formal di bidang tersebut. Materi karya tulis merupakan isu mutakhir atau aktual. Penilaian artikel PKMGT dilakukan dengan mempertimbangkan kreativitas, rasionalitas, keunikan, dan manfaat tulisan, kelayakan implementasi, dan dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan hasil penilaian, artikel PKMGT akan dikelompokkan ke dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, tidak lolos seleksi. Bagi artikel yang nilainya lebih rendah dari batas minimum untuk dinyatakan lolos seleksi. Batas nilai minimal ini sangat tergantung dari mutu artikel PKMGT yang dinilai secara keseluruhan. Yang kedua, lolos seleksi tetapi tidak diundang ke PIMNAS. Bagi artikel yang nilainya melebihi atau sama dengan batas minimal lolos seleksi, akan tetapi nilainya masih di bawah batas nilai minimal untuk diikutsertakan ke PIMNAS. Artikel yang masuk kategori ini akan diberi intensif sebesar 3 juta rupiah. Dan yang ketiga, lolos seleksi dan diikutsertakan di PIMNAS. Bagi artikel yang nilainya lebih dari batas minimal, nilai lolos seleksi, dan nilai lolos ke PIMNAS. Artikel yang masuk kategori ini di samping diikutsertakan ke PIMNAS juga akan diberikan intensif sebesar 3 juta rupiah. Nilai total artikel PKMGT di PIMNAS terdiri dari 2 bagian dengan bobot yang sama, yaitu 50% untuk nilai artikel dan 50% nilai presentasi kelas. Nilai penentu kelompok mahasiswa PKMGT ke PIMNAS adalah nilai artikel. Nilai total artikel hanya akan diperoleh jika artikel PKMGT dipresentasikan di PIMNAS. Nilai total artikel PKMGT sama dengan 50% kali nilai artikel ditambah dengan 50% kali nilai presentasi kelas. 8. Poster. Proposal yang dinyatakan sebagai peserta PIMNAS di samping diwajibkan mempresentasikan proposalnya, juga diwajibkan membuat poster dengan tata cara pembuatan poster mengikuti aturan umum pembuatan poster PKM.
Nah, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Semoga dapat dimengerti dan jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Saya akhiri pemaparan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.